Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nadia. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya untuk melakukan penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal. Nah, untuk tahap pertama kita harus menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk melakukan sistem penyimpanan tanggal. Nah, yang pertama itu ada guide. Di sini ada 4 warna kertas HVS. Untuk warna hijau digunakan sebagai guide kode laci. Lalu ada kertas warna kuning, ini digunakan sebagai cover antara surat masuk dan surat keluar. Lalu ada kertas warna pink, ini sebagai guide bulan. Dan yang terakhir warna biru sebagai folder tanggal. Selanjutnya ada buku agenda. Kita gunakan buku agenda kembar berbentuk lembaran karena biar memudahkan untuk dimasukkan di map Snellhecter. Kemudian ada map Snellhecter, ada surat, ada folio bergaris yang digunakan sebagai nanti kita membuat daftar klasifikasi indeks. Lalu ada peralatan seperti sticky note yang digunakan sebagai tab guide. Lalu ada pensil dan pulpen, perforator, dan penggaris. Tahap kedua, kita melakukan pengumpulan surat. Dan di sini kita ada 4 surat dari PT Hadi Elektronik, Departemen Tenaga Kerja, dan PT Gemilang Sentosa. Tahap ketiga, kita meneliti surat. Di sini dari keempat surat itu terdapat 2 surat masuk dari PT Gemilang Sentosa dan 2 lainnya berasal dari instansi atau kantor yang berbeda. Berarti dapat diidentifikasi bahwa PT Gemilang Sentosa itu merupakan perusahaan kita dan Departemen Tenaga Kerja serta PT Hadi Elektronik itu dari perusahaan lain, sehingga ini termasuk surat masuk dan ini surat keluar. Selanjutnya kita melakukan pencatatan surat di buku agenda surat masuk. Yang pertama, nomor urut 001, tanggal terima ditambah 2 hari dari tanggal surat. Berarti 16 April 2023. Tanggal suratnya 14 April 2023. Nah, buku agenda surat masuk sudah terisi. Nah, untuk pencatatan itu dilakukan berdasarkan surat yang pertama keluar untuk surat keluar. Yang pertama ini kan ada 12 April dan 18 April. Berarti kita catat yang 12 April terlebih dahulu. Nomor urutnya 001. Tanggal kirimnya sesuai dengan tanggal yang ada di surat, berarti 12 April 2023. Oke, setelah dilakukan pencatatan maka akan terisi seperti ini. Langkah selanjutnya kita menuliskan daftar klasifikasi indeks. Karena kita dari PT Gemilang Sentosa, maka kita tulis daftar klasifikasi indeks PT Gemilang Sentosa. Kita bedakan tabel klasifikasinya antara surat masuk dan keluar. Yang pertama, surat masuk. Untuk mengindeks kita ambil dari tanggal surat diterima, berarti tanggal 16 April 2023. Kita tulis tanggal 16 April itu dari perusahaan PT Hadi Elektronik. Unit 1-nya tahun, berarti 2023. Unit 2 itu bulan, berarti April atau 4. Kemudian unit 3 itu tanggalnya, yaitu tanggal 16. Nah, kode ini gabungan dari unit 1, 2, dan 3. Berarti 2023.4.16. Sedangkan untuk surat keluar, kita mengindeksnya dari tanggal surat. Nah, yang pertama, surat kepada Direktur Pemasaran PT Hadi Elektronik, atau kita tulis PT Hadi Elektronik. Unit 1-nya
2023, unit 2-nya April atau 4, unit 3-nya tanggal 12, berarti 2023.4.12. Seperti ini. Langkah berikutnya kita berikan kode klasifikasi pada pojok kanan atas surat. Nah, berhubung kita pakai Maps Navigator, kita kasih di pojok kanan atas tapi berbentuk landscape suratnya. Jadi posisinya di sini. Untuk kodenya dari PT Hadi Elektronik itu 2023.4.16. Lalu kita buat guide-nya. Yang pertama warna hijau itu untuk guide tahun. Berarti tahunnya 2023. Lanjut ke cover atau pembatas untuk surat masuk dan surat keluar. Kita tulis di sini. Kemudian kita buat guide bulannya. Yang pertama kita buat guide bulan April. Sini ditulis April. Nah, kita urutkan dari surat yang terakhir masuk. Berarti April dan Juli itu yang paling terakhir Juli. Berarti Juli dikasih di depan. Seperti ini urutannya. Juli, April untuk surat masuk, dan guide April saja untuk surat keluar. Nah, selanjutnya kita buat folder tanggal. Folder tanggal ini sama, kita urutkan dari surat yang terakhir masuk. Berarti untuk surat masuk kita tulis tanggal 21 terlebih dahulu di bulan Juli. Kita kasih ke belakang untuk tanggal terkecil. Nah, tahap selanjutnya kita urutkan guide-nya. Untuk susunannya, yang pertama paling depan itu dikasih daftar klasifikasi indeks. Kemudian kode laci atau guide tahunnya. Lalu cover surat masuk, buku agenda surat masuk. Nah, untuk guide bulan kita mulai dari yang terakhir masuk, berarti bulan Juli seperti di daftar klasifikasi. Lalu folder tanggalnya tanggal 21. Lalu April, kemudian folder tanggal 16. Cover surat keluar, buku agenda surat keluar, guide bulan April, dan folder tanggal 18 serta 12. Setelah itu kita masukkan surat-suratnya ke dalam masing-masing folder. Yang pertama kita masukkan ke sini berdasarkan kode suratnya. Lalu surat kedua itu kodenya tanggal 16, kita masukkan ke folder tanggal 16. Surat masuk selesai, selanjutnya surat keluar. Untuk folder tanggal 18 sesuai dengan kode surat 18 ini. Dan yang terakhir untuk tanggal 12. Jangan lupa untuk menambahkan stempel arsip pada pojok kanan atas atau tempat yang kosong dan terlihat, serta stempel agenda untuk surat masuk. Kemudian untuk surat keluar kita beri stempel arsip dan stempel perusahaan. Selanjutnya kita lubangi masing-masing guide dan suratnya menggunakan perforator. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita susun masing-masing guide dan suratnya ke dalam Maps Navigator. Seperti ini.
Oke, itu tadi prosedur penyimpanan surat menggunakan sistem tanggal. Nah, perlu digarisbawahi bahwa jika kalian menggunakan map Snellhacker sebagai penyimpanan surat, maka untuk tab guide ini tidak boleh melebihi mapnya. Begitu pula dengan isi yang ada di dalam Snellhacker. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.